Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya sekiranya ada keterlambatan dari kami. Barangkali berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ramlan dan Ustadz Faharudin. Sedikit saja mereview tentang apa-apa yang telah kita biasa laksanakan di dalam proses penyembelihan hewan kurban. Sebenarnya pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kehakiman dan HAM telah mengeluarkan undang-undang tentang hewan kurban, sudah lengkap sekali, dan barangkali itu bisa menjadi acuan kita di dalam melakukan hewan kurban. Baik, karena waktunya singkat jadi saya pilih-pilih yang penting saja. Mereview sedikit, ini barangkali sapi yang sudah kita kenal, sapi PO, sapi Brahman, juga beberapa pilihan sapi yang bisa kita pilih. Terus saja. Ya, ini sapi-sapi Eropa yang mereka tentu perdagangannya lebih maksimal ketimbang sapi-sapi yang ada di lokal kita. Kemudian sebagai panitia kita mesti mengetahui apa itu ciri sapi yang sehat. Sudah kita kenali, memiliki nafsu makan yang baik, kemudian mata jernih, mampu bergerak dengan baik. Seyogianya panitia korban itu akan lebih baik ketika mengajak tim medis untuk memilih hewan-hewan korban ketika memang diamanai oleh sahib kurban untuk memilih sapi-sapi, karena banyak beberapa kejadian laporan sudah ditampung di dalam komplek masjid. Malam-malam saya pernah mendapatkan telepon, hewan korbannya mendadak mati. Ya, itu kejadian yang tentu saja tidak kita inginkan dari panitia. Sudah bersusah payah mengadakan kepanitiaan yang saya kira cukup melelahkan, masih dihadapkan pada persoalan hewannya mati tiba-tiba. Karena itu akan lebih baik ketika kita mengajak tim medis veteriner untuk ikut serta di dalam memilih dan membeli hewan korban. Namun demikian, sekiranya tidak ada, sepintas kita bisa melakukan deteksi awal apakah dia memiliki respon yang baik untuk makan, diberikan hijauan, kemudian matanya bersih,
tidak ada perubahan warna, kemudian bergerak juga dengan baik. Salah satu ciri yang mudah kita kenali. Setelah itu tadi disampaikan oleh Ustadz tentang umur. Umur hewan itu bisa diketahui dari susunan gigi. Ya, umur hewan 1 tahun ke bawah itu belum memiliki gigi dewasa. Nomor 1. Dan baru tumbuh 2 gigi dewasa. Kemudian kambing usia 1 tahun ke atas itu tumbuh 2 gigi dewasa. Jadi bisa kita ketahui dari bentuk formasi dari gigi. Ya. Kemudian kalau ternak kambing usia 2 tahun, dia sudah memiliki 4 gigi dewasa. Terus berikutnya jika 3 tahun dia sudah memiliki 6 gigi dewasa. Kemudian 4 tahun sudah memiliki 8 gigi dewasa. Dan di atas 4 tahun telah sempurna semua, telah menjadi gigi dewasa. Jadi panitia tidak akan dikena perdaya oleh pedagang, ini sudah cukup umur. Panitia cek dari gigi. Ya. Gigi kambing itu yang tumbuh adalah gigi yang di bawah. Sapi itu tidak memiliki gigi atas, sehingga yang dilihat adalah gigi rahang yang bawah. Sehingga dari formula gigi, dari mulai gigi susu sampai gigi dewasa itu sebagai pedoman kita untuk menentukan umur. Saya kira Bapak sudah familiar dengan pencirian umur ini dari susunan gigi. Memang berbeda dengan manusia, kecuali beberapa peternak sudah mulai memiliki recording kelahiran, sehingga memiliki akte kelahiran ternaknya, sehingga bisa kita ketahui umur berapa. Namun demikian tidak semua atau belum memasyarakat ternak itu memiliki surat keterangan umur. Kemudian postur tubuh juga bisa dilihat, tegap, kokoh, bulu jelas, yang sehat menunjukkan bersih dan mengkilat. Hewan sakit, misalnya kena cacing, dia akan menunjukkan gejala kulit rambut yang berdiri, kusam, kemudian kotor, atau kelihatan tidak terawat. Ini spesifik untuk beberapa hewan seperti sapi, itu bisa kelihatan. Sementara domba yang berbulu tebal, panitia perlu ngecek nanti dari bentuk dan warna mukosa mata dan mukosa mulut, kemudian respon untuk gerak-gerak mendekati pakan dan sebagainya. Ada satu hal yang bisa kita gunakan untuk menciri sehat atau tidak. Kemudian kulit tidak keropeng, jalan tidak pincang, itu sudah dipersyaratkan di kajian tadi. Kemudian cermin hidung akan selalu keadaannya basah dan dingin. Jika cermin hidung adalah sapi itu punya hidung yang agak besar, yang biasa bisa kita pegang. Sapi sehat adalah dingin dan basah. Sementara sapi yang sakit terasa panas dan kering. Ini ciri yang mudah juga kita kenali. Kemudian kotoran. Jadi kita juga perlu cermat juga, selain mengamati cara berjalan, cara berdiri, juga dilihat kotorannya. Kotoran sapi itu menyerupai ambengan orang Jawa itu, seperti adonan kue. Kalau jatuh akan membentuk suatu bentuk seperti kue tar jatuh.
Jadi tidak langsung menyebar. Ketika menyebar itu menandakan dia sedang dalam kondisi yang tidak sehat. Berbeda nanti ketika kambing dan domba, maka bentuk kotorannya adalah seperti kacang atum yang hitam. Dan itu harus keras dan tidak boleh lembek. Kondisi yang lembek itu menandakan ada kemungkinan ada penyakit cacingan dan sebagainya. Kemudian jika pejantan, maka kita wajib tes buah zakarnya itu, ya, dua-duanya ada apa tidak, sanglir apa tidak, kita raba, kita pakai tangan kita ini apakah ada apa tidak, sanglir besar sama atau tidak dan sebagainya, kita tes juga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, pemerintah melarang penyembelihan hewan betina produktif. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 ini juga menyebutkan hewan betina produktif itu dilarang untuk disembelih. Tentu saja sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah, tentu tidak menggunakan hewan betina untuk kita jadikan sebagai hewan kurban. Ini gambar pada sapi. Sama, sapi juga menggunakan formulasi gigi untuk menentukan umur. Ya, nanti bisa diperbanyak. Saya kira karena ini butuh keterampilan menghitung dan mengenali bentuk gigi dewasa yang bukan gigi susu itu seperti apa. Karena ini penting untuk kita dalam menentukan umur sapi. Ya. Kemudian kalau sapi bisa dilihat juga dari sejarah kelahiran jika ada. Kemudian lingkaran tanduk ini khusus hanya untuk betina, tetapi di pemerintah Indonesia telah melarang untuk menggunakan hewan kurban betina sebenarnya, atau hewan yang betina produktif itu disembelih. Kemudian lanjutkan. Iya. Sekarang bagaimana kita mengenaksir berat badan? Berat badan, bobot badan itu bisa kita hitung yang pertama dengan menggunakan meteran itu, meteran kain kita lingkar dada dalam sentimeter ditambah 22 kemudian dikuadratkan dibagi 100. Jika tidak tersedia timbangan ternak, ini cara praktis yang kita pakai untuk memperkirakan bobot badan. Atau yang kedua, dari lingkar dada dikuadratkan kali panjang badan dibagi 1840. Ini rumus matematik yang biasa kita pakai. Atau yang ketiga, bobot badan itu bisa diukur dari lingkar dada dalam inci dikuadratkan kali panjang badan dalam satuan inci kemudian dibagi 300. Ini khusus untuk sapi. Ya. Ada. Sekarang sudah banyak software kalkulator untuk menghitung tadi dari rumus tadi. Saya kira mudah untuk kita lakukan pendeteksian berapa kira-kira perkiraan berat badan. Ya. Ini cara mengukur lingkar dada dari belakang kaki depan diputarkan ketemu lingkar dada. Terus panjang badan adalah dari titik kaki ini sampai titik menonjol kaki depan, itu adalah panjang badan. Kalau sudah ketemu tadi menggunakan rumus itu, insya Allah sudah ketemu kira-kira perkiraan bobot badannya berapa. Nah, besarnya karkas itu yang kita peroleh. Karkas adalah daging yang diperoleh selain kaki, kepala, dan jeruan. Sapi itu kurang lebih maksimal 57 atau 60% dari bobot badan tadi. Jadi bisa kita hitung berapa. Domba kurang lebih 45%,
Kemudian lebih sedikit memang kambing dan domba ini karkas yang kita peroleh. Kemudian dagingnya sendiri hanya 75% dari karkas yang dihasilkan ini. Nah, bagaimana cara kita memperlakukan hewan korban sebagai panitia? Maka sebaiknya diistirahatkan minimal 24 jam sebelum disembelih, dengan tetap memberikan makan dan minum. Apa tujuan pengistirahatan ini? Adalah untuk mengembalikan kondisi tubuh akibat stres perjalanan selama ekspedisi atau pengangkutan. Itu penting untuk kita perhatikan. Bagaimana kalau kurang? Nanti implikasinya adalah pada kualitas daging dan banyak tidaknya kualitas perdarahan yang keluar. Ya, sapi-sapi yang tidak diistirahatkan, maka dagingnya akan cepat membusuk, kemudian kualitasnya sangat rendah, dan tentu saja kenapa sangat rendah? Karena darah tidak banyak keluar, kemudian asam laktatnya banyak tertumpuk di dalam daging itu. Kemudian yang kedua, ternak diperlakukan secara baik dan wajar karena mereka memiliki asas kesejahteraan, tidak stres, kemudian tersiksa, terluka, kesakitan. Saya pernah mengadakan penelitian perjalanan 12 jam perjalanan transportasi di jalan besar. Maka 2 jam pertama itu adalah waktu yang paling stres bagi hewan itu. Kondisinya drop, kortisolnya sangat tinggi, kemudian bobot badannya juga turun, kemudian indikator fisiologis kesehatan banyak yang berubah, sehingga tidak cepat kita katakan kepada pedagang, Bapak tidak jujur. Kemarin mengatakan bobot badannya misalnya 1 ton, kemudian sampai di rumah saya tinggal 800 kg misalnya. Karena proses pengangkutan itu adalah proses yang sangat membuat hewan itu stres dan bobot badan sangat mudah turun, kondisinya sangat mencekam bagi ternak itu, sehingga makanya perlu diistirahatkan minimal 24 jam. Kemudian selama pengangkutan diangkut dalam kondisi bebas bergerak, ya, maka tidak boleh diikat, terutama kambing dan domba. Kemudian juga perlu diperhatikan pada saat penurunan, kita hindari sampai terluka, kita sediakan tempat pijakan untuk turun dari kendaraan itu. Ya, banyak juga laporan hewan lompat dari kendaraan sehingga patah kaki, sehingga sudah cacat. Ini juga kesalahan bisa ditimpakan kepada kita kalau itu ketidakhati-hatian kita di dalam menurunkan hewan ini. Ya. Kenapa demikian? Karena hewan itu sangat tercekam ketika di kendaraan. Dia akan sangat menjadi frustasi dan perilakunya sangat galak. Tidak mudah beradaptasi dengan manusia ketika di kendaraan ini, apalagi mau diturunkan. Sehingga memang perlu hati-hati, perlu betul-betul diperhatikan pada saat penurunan ini. Kemudian cukup diistirahatkan, minum harus selalu tersedia ketika proses transportasi maupun selama istirahat itu. Ya. Kalau makan boleh kita beri batas, tapi minum harus selalu tersedia untuk hewan-hewan yang setelah transportasi ini. Kemudian sudah saya jelaskan kenapa perlu diistirahatkan. Iya, karena nanti terkait juga dengan proses kematian. Hewan yang tidak cukup istirahat, kekakuan karkasnya itu sangat tinggi, sehingga kualitas dagingnya akan sangat rendah. Itu implikasinya pada konsumen nanti. Dagingnya tidak enak, kaku, tidak
seperti daging yang kenyal untuk dinikmati, tetapi daging yang kaku, penuh serat dan mudah membusuk. Kemudian, nah ini cara menurunkan hewan. Gambar yang kanan itu yang tidak kita inginkan, ya, dia melompat. Terus, nah paling kanan itu juga dihindari. Banyak pedagang kita menggunakan kendaraan bermotor untuk membawa kendaraannya. Zaman penjajah dulu ini justru dipenjara orang-orang yang menggunakan kendaraan untuk mengangkut kendaraan mereka. Sering kita lihat pakai mobil nomor 1, gambar 1, 2 saja sudah stres. Bagaimana dengan nomor 3 itu? Lebih stres lagi. Barangkali kita istirahat dulu untuk sholat duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.